Selamat pagi Mbak Inaya dan selamat pagi teman-teman. Semoga Mbak Inaya dan teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat sekarang ini. Walaupun kita sedang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja sekarang, tapi saya harap kita semua tetap dapat melewati ini semua. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kelompok 5 pada hari ini. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis kultivasi. Dengan saya Fikri Velgani dan ada teman-teman saya yaitu Fadia Azra, Fadia Andini, Raka Kansa, dan Syarifah Fauzia. Dalam analisis kultivasi ini kami memiliki 6 poin pembahasan. Yang pertama kita akan mulai dari pengenalan dan selanjutnya kami akan mulai dengan pengembangan analisis kultivasi ini dan ada beberapa asumsi, lalu ada proses dan hasil, lalu ada analisis kultivasi sebagai teori kritik dan selanjutnya kita tutup dengan integrasi dan kritik. Sebelum membahas analisis kultivasi lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih apa itu analisis kultivasi. Nah, analisis kultivasi adalah teori yang memprediksi dan menjelaskan pembentukan jangka panjang atau pembentukan persepsi, pemahaman, serta kepercayaan tentang dunia sebagai akibat dari konsumsi pesan media. Jadi, analisis kultivasi ini berawal dari komentar oleh George Gerbner dan rekannya Lawrence Gross yang mengomentari efek televisi terhadap konsepsi realitas sosial pada orang dewasa dan anak-anak. Jadi, argumen kausalnya adalah televisi ini diolah sehingga menyebabkan terbentuknya konsepsi realitas sosial. Jadi, menurut pemikiran Gerbner, di analisis kultivasi ini, ia menunjukkan bahwa komunikasi massa, terutama televisi, menumbuhkan kepercayaan tertentu tentang kenyataan yang dimiliki oleh konsumen komunikasi massa. Analisis kultivasi juga berawal dari kisah wanita lajang bernama Joyce Jensen. Jadi pada saat itu Joyce akan mengikuti voting pemilihan presiden. Nah, kebingungan yang dirasakan oleh Joyce adalah dia harus memilih di antara kandidat 1 atau kandidat 2. Kandidat 1 berfokus kepada peningkatan aparat sebagai upaya pencegahan kejahatan, sedangkan kandidat kedua berfokus kepada pendidikan untuk membangun generasi yang lebih baik sebagai upaya untuk mengurangi kejahatan. Nah, tapi pada akhirnya Joyce lebih memilih kandidat pertama karena pada saat itu ia merasa selalu tidak aman ketika keluar pada malam hari karena kejahatan yang sedang marak pada saat itu. Nah, poinnya adalah rasa tidak aman yang dialami Joyce yang menjadi realitas sosial yang dibahas oleh analisis kultivasi. Analisis kultivasi juga menjelaskan transformasi teori media, yaitu dari perspektif transmisional ke perspektif ritual. Nah, perspektif transmisional adalah media digambarkan sebagai pengirim pesan kepada konsumen melalui ruang angkasa. Sedangkan kalau perspektif ritual itu adalah yang lebih relate ke masa sekarang, yaitu media digambarkan sebagai representasi keyakinan konsumen pesan media tersebut. Selanjutnya ada pengembangan analisis kultivasi. Jadi pada tahun 60-an minat terhadap media, khususnya televisi ini sangat tinggi di Amerika Serikat. Tapi berbarengan juga dengan meningkatnya kekerasan di negara tersebut gitu. Jadi pada tahun 1967, Presiden Amerika Serikat memerintahkan untuk membentuk sebuah komisi nasional yang akan mencari tahu penyebab dan pencegahan dari kekerasan yang terjadi. Nah, setelah itu, selama riset dilakukan, pada tahun 72 juga dibentuk lagi komite yang akan membedah pertelevisian dan perilaku sosial di Amerika Serikat. Jadi kedua komite dan komisi ini memeriksa televisi dan dampaknya, terutama dampak ke agresi dan kekerasan. George Gerbner adalah salah satu ilmuwan yang turut andil dalam riset tersebut. Nah, riset ini tuh salah satunya tuh mencari di jam berapa tayangan-tayangan televisi paling banyak diminati, di jam berapa juga tayangan televisi mengandung konten kekerasan yang paling banyak. Sehingga Gerbner menghasilkan analisis berupa indeks kekerasan. Nah, indeks kekerasan adalah analisis konten tahunan dari pemrograman jaringan prime time untuk menilai jumlah kekerasan yang diwakili dari tayangan tersebut.